Sepanjang 494 tahun peradaban kota Jakarta, ternyata memang tak melulu bicara tentang politik, ekonomi, dan hukum. Merujuk pada catatan Eskaf dan kawan-kawan yang diolah seorang seniman senior Haryadi Suwadi menunjukkan, seni khususnya teater sudah menjadi sarana hiburan bangsa Portugis dan Belanda sejak tahun 1620-an. Di masa itu, Batavia malah sudah akrab dengan teater boneka atau yang dikenal sebagai pertunjukan marionet. Karenanya tak aneh kala itu para buruh VOC berubah menjadi aktor dadakan yang memainkan lakon teater, salah satunya berjudul Raja Swedia dan Raja Denmark. Walau pemerintah Belanda tak melarang aktivitas kesenian, tapi sayangnya pentas seni selalu berakhir dengan dibubarkannya kelompok teater dan runtuhnya panggung karena perang yang semakin sengit. Lakon Hamlet karya William Shakespeare yang dimainkan tentara Inggris pada 1812 pun menjadi penanda berakhirnya kuasa Inggris atas Belanda di Hindia Belanda. Anak Jakarta bisa mengunjungi Gedung Kesenian Jakarta untuk melihat jejak sejarah seni di Jakarta. Gedung megah bergaya neo-renaissance yang dibangun pada 1821 ini semula bernama Theater Solburg Walter Eden. Gedung Kesenian Jakarta inilah yang menjadi panggung prestisius bagi para seniman dan kelompok sandiwara papan atas yang hits pada masa itu. Di masa itu pula, warga Batavia sedang gandrung dengan kelompok sandiwara seperti Miss Cici, Miss Ribut, dan Mardalena. Dari ketiga kelompok sandiwara itu, hanya Miss Cici yang masih eksis dan terus berkarya hingga saat ini. Untuk kenal lebih dekat, anak Jakarta bisa mengunjungi Gedung Kesenian Miss Cici di Jalan Kabel Pendek, Kecamatan Kemayoran. Kita lanjut ke masa pendudukan Jepang, tepatnya pada 1943, kolonial Jepang membentuk Keimin Bunka Shidoso atau Pusat Kebudayaan. Di masa itu, para seniman diberi banyak fasilitas untuk berkarya dan kesenian pun tumbuh subur dan ramai peminat. Ada 4 seniman yang didapuk untuk mengelola 4 bidang seni, yaitu Agus Jaja di seni rupa, Usmar Ismail di bidang film dan drama, Armin Pane dalam kesusastraan, dan Ibu Sud mengampu bidang seni tari dan suara. Formasi ini kurang lebih mirip dengan komite-komite yang ada di Dewan Kesenian Jakarta dari film, teater, musik, sastra hingga tari. Namun di balik keriaan itu, para seniman sebenarnya tahu jika mereka dan kesenian dimanfaatkan kolonial Jepang sebagai alat propaganda gerakan Asia Timur Raya. Sejarawan Fandi Hutari dalam bukunya Sandiwara dan Perang menyebutkan, seni atau khususnya sandiwara sengaja dipilih Jepang karena karakteristik seni yang mampu menggelorakan perasaan banyak orang sehingga dengan mudah masyarakat akan tunduk pada pemerintah kolonial Jepang. Anak Jakarta, ternyata para seniman begitu cerdik memanfaatkan situasi kebebasan berkesenian kala itu. Seni yang semula sebagai alat propaganda Jepang, diam-diam diubah menjadi narasi penyemangat bangsa untuk merdeka dari Jepang. Salah seorang seniman yang juga berkontribusi dalam perjuangan Indonesia adalah Perupa Sujoyono dengan semangat jiwa ketoknya. Melalui sketsa beraliran realisme, ia menggambarkan perjuangan para pahlawan yang bertaruh jiwa dan raga dalam perang. Hingga kini sketsanya menjadi benda penting dan bersejarah. Berkat kiprahnya, ia diberi juluk Bapak Seni Rupa Modern Indonesia. Anak Jakarta yang punya jiwa arsi ternyata bukan hanya seniman. Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, adalah seorang kolektor lukisan yang jeli melihat bakat dan karya para seniman. Uniknya, Soekarno pula yang mempercayakan seorang seniman rupa yaitu Heng Ngantung sebagai Gubernur Jakarta kelima DKI Jakarta yang menjabat dalam periode 1960 sampai 1965. Wah, ternyata relasi seni dan ibu kota punya cerita yang panjang ya, anak Jakarta. Puas membahas sejarah, sekarang waktunya tim Jakarta mengajak anak Jakarta untuk berwisata virtual ke tempat-tempat arsip berikut ini. Dijamin senang deh, khususnya bagi anak Jakarta pencinta seni rupa.
Event seni rupa Dwi Tahunan Jakarta Binel menjadi salah satu yang ditunggu-tunggu nih anak Jakarta. Acara yang pertama kali digelar pada 1974 ini awalnya bernama Pameran Besar Seni Lukis Indonesia yang bertempat di Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Kemudian namanya berubah menjadi Binel Seni Lukis Jakarta pada 1975. Kemudian sejak 1993 hingga kini, acara yang diinisiasi oleh Dewan Kesenian Jakarta ini bertahan dengan nama Jakarta Binel. Jakarta Binel selalu punya tema dan seniman pilihan yang menarik dalam setiap presentasi karya. Seperti tahun ini, Jakarta Binel mengangkat tema Esok, Membangun Sejarah Bersama sebagai narasi yang meneruskan 46 tahun riwayat keterlibatan dalam arus gelombang seni rupa Indonesia dan dunia. Lokasi selanjutnya adalah Galeri Nasional atau Galnas yang terletak di Jalan Merdeka Timur nomor 14 Gambir, Jakarta Pusat. Museum yang diresmikan pada 8 Mei 1999 ini menjadi wadah aktualisasi bagi seluruh seniman rupa terpilih dari berbagai daerah di Indonesia. Karenanya tak heran kurasinya begitu ketat dan presisius. Dalam sistem operasionalnya, Galnas berada di bawah naungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Seluruh koleksi Galnas bisa anak Jakarta nikmati secara cuma-cuma alias gratis. Lokasi terakhir adalah Museum Keramik yang berada di Jalan Pos Kota nomor 2 Taman Sari, Jakarta Barat atau tepat di seberang Museum Sejarah Jakarta. Di sini, anak Jakarta bisa melihat langsung koleksi keramik dari berbagai belahan dunia. Museum Keramik menempati gedung yang didirikan pada 12 Januari 1870. Awalnya, gedung ini menjadi kantor Dewan Kehakiman Belanda dan beralih fungsi menjadi Tentara Koninklijke Nederlandse Indische Leger atau KNIR. Asrama TNI barulah kemudian menjadi Museum Keramik. Koleksi Museum Keramik merentang dari tahun 1880, 1920, 1930, 1940-an, 1950-an, 1960-an, dan keramik masa kini. Wah, sekarang lengkap sudah deh, sejarah dan referensi seni sudah kita jelajahi. Dengan sejarah panjang ini, sekarang kita tak sungkan lagi menyebut Jakarta sebagai kota artsy.